Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali dengan channel Dewa Senapan. Sahabatku dimana saja berada, semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan juga dilancarkan dari segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat semuanya, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana caranya untuk mengatasi pipa yang retak ya. Ini semi gejluk dan PCP. Tetapi terjadi di sini adalah retak. Mohon maaf tadi tidak sempat direkam untuk pelepasan pipanya ini. Ini pangkalnya pipa pompa ya. Pangkalnya pipa pompa gejluk itu retak. Jadi di pompa tadi ternyata masih bocor terus. Setelah dicek lah ternyata di sini terjadi keretakan di pipa pompanya ini di bagian bawah ya. Kemudian dipotong, itu lepas dipotong seperti itu caranya. Jadi dilepas, dipotong, kemudian nanti akan dipatri kembali. Setelah dibor tentunya ya, dikasih kapiler begitu. Maka saksikan terus videonya agar teman-teman bagi para pemula yang belum memahami tentang hal ini, cara servis atau mengatasi pipa yang retak itu bagaimana caranya, agar bisa memahami secara jelas dan semoga nanti bisa ada manfaatnya untuk teman-teman pemula khususnya. Seperti itu, setelah dilepas, dipotong terus kemudian dihaluskan. Dan ngamplasnya pun jangan langsung pakai pisau potong itu, tapi harus dilampiri dengan tak-takan itu, dikasih amplas yang halus saja untuk menghilangkan cat atau bekas-bekas timah yang menempel itu. Itu harus bersih karena kalau tidak bersih nanti dikasih patri itu tidak bisa lengket teman-teman ya. Ini unit semi ya, semi gejluk PCP begitu. Dan kalau terjadi kebocoran ya, retak di tengah misalnya, itu bisa disekat ya. Disekat, dibikinkan adapter, kemudian dikasih klep ataupun o-ring atas bawah gitu. Bagian yang pecah itu nanti diambil, depan belakangnya itu dikasih o-ring ataupun seal, itu bisa. Itu caranya untuk mengebor ulang, harus diambil posisinya harus tepat dengan lubang transfer angin dari tabung ya. Ini bagian pompanya. Ini diambil posisi yang tepat, kemudian dibor pakai bor 4 mili, kemudian nanti dikasih kapiler atau shock ya, agar nanti timahnya itu tidak tumpah, tidak meleleh ke dalam tabung, tidak menyumbat jalur udara dari pompa ke tabung. Nah itu caranya seperti itu, shocknya dipasang, terus kemudian itu pakai catok itu ya, dibikinkan catok seperti itu dari bahan stainless, baja stainless, agar tetap awet, tidak gampang lembek begitu. Setelah itu dilakukan pematrian seperti itu. Dan cara matrinya untuk memasang tabung dengan pipa pompa ini juga harus betul-betul ekstra hati-hati, karena di sini kalau timahnya itu nanti mengkal akan mudah sekali terjadi kebocoran. Jadi harus diolesin dulu dengan cairan HCl, yang kemudian ketika solder sudah panas tapi bersih ya, nanti kalau ada kerak-kerak itu harus disikat dulu dengan sikat kawat dulu.
Nah, seperti itu diperhatikan. Itu nanti bolak-balik ya, bolak-balik dipatri dari kanan kirinya agar betul-betul kuat timahnya itu, karena itu bagian lubang transfer udara dari pompa ke tabung ya, itu harus betul-betul kuat. Kalau tidak, itu nanti akan gampang terjadi kebocoran, karena di situ juga ada oli biasanya yang masuk gitu. Yang penting soldernya itu panas ya, panas maksimal. Patri itu bisa mencair 100%. Dan untuk jaga-jaga supaya tidak tersumbat ya, itu walaupun sudah dikasih shock, itu juga harus ditusuk ya, pakai kawat jeruji itu 2 mili atau 2,5 mili. Nanti disesuaikan dengan lubangnya tadi, lubang kapiler. Atau pakai lidi juga bisa itu. Ditusukkan masuk seperti itu, agar nanti untuk jaga-jaga kalau timahnya itu ada yang meleleh, agar tidak menyumbat transfer udara dari pompa ke tabung. Caranya harus dikasih lidi atau dikasih jeruji sepeda ya, besaran 2 mili atau 2,5 mili, disesuaikan dengan lubangnya tadi, seperti itu. Silakan untuk dipraktekkan teman-teman ya. Apabila teman-teman berminat untuk mempraktekannya, insya Allah Anda juga bisa lah untuk mempraktekannya, asal Anda memang betul-betul punya mau. Dan apabila Anda juga menemui kesulitan untuk mempraktekannya seperti ini ya, bisa lah teman-teman kami bantu. Silakan hubungi nomor WA admin 081234101394 dan kami insya Allah akan membantu Anda. Jadi tidak ada ceritanya Dewa Senapan itu menyembunyikan sebuah ilmu pengetahuan, karena yang namanya ilmu itu wajib diamalkan. Oke, itu teman-teman ya. Jadi harus betul-betul rata dan tebal tapi rata seperti itu ya. Untuk pematrian transfer udara dari pompa ke tabung gitu. Karena apa? Kalau ini tidak kuat, karena itu juga masih difungsikan nama gejluknya ya, pompa gejluknya, sehingga nanti kena hentakan itu mudah pecah kalau itu tidak tebal. Jadi jangan tipis, tebal gitu. Itu nanti toh akan ketutup di dalam popor, nanti tidak kelihatan teman-teman ya. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Itu nanti kalau sudah selesai langsung dipasang ya. Dipasang pompanya. Terus dipasang rumah pentil pompanya, yang kemudian nanti tinggal ngetes ya, dicelupin ke air di timba itu untuk mengetahui bocor dan tidaknya. Jadi berhasil atau enggak untuk melakukan pematrian seperti ini. Itu ya. Jadi itu coba dimasukkan ke popor, kira-kira sudah masuk atau belum. Dan itu tentu juga harus dihaluskan dulu sebelum dimasukkan ke popor teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian setelah ini dilakukan pengeboran. Jadi pengeboran untuk rumah bautnya ya, yang nanti akan dikaitkan dengan popor. Dan juga pengeboran untuk as pengunci ya, dari samping tembus ya nanti. Itu bagian bawah itu nanti akan dikasih drat pakai senai, pakai tap itu. Terus itulah nanti yang akan dikaitkan ke popor. Kemudian dibor dari samping itu hanya untuk mengunci saja itu nanti.
Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Silakan diperhatikan teman-teman ya dengan seksama. Barangkali teman-teman ada yang belum mengetahui bagaimana caranya untuk memasang pompa gejluk ataupun bagaimana cara mengatasi ketika terjadi ada pipa yang retak, baik yang ada di pipa tabung utama maupun yang ada di bagian pompa. Nah, ini terus langsung dipompa. Setelah dipompa nanti dites, dicelupin ke air. Demikian teman-teman semuanya ya. Terima kasih telah mengikuti video saya. Salam semangat, salam berkaya dari Dewa Senapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.